Selamat pagi ibu bapak, mas, mbak, opa, oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Semoga pagi ini kita menghirup udara hari baru, seraya mengucap syukur kepada Allah. Sebab karena Allah lah kita dan keluarga kita masih diberi umur kehidupan. Galatia 6 ayat 10 menjadi titik tolak renungan kita. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku, setiap manusia selama ia masih bernapas, maka ia bisa berbuat sesuatu, termasuk berbuat baik. Seiring dengan itu, selama ia masih bernafas, seorang manusia mampu melakukan hal yang baik buat sesamanya. Bahkan, dalam keadaan terbatas sekalipun, setiap manusia pasti mampu berbuat hal yang berkenan buat manusia lainnya. Kita tahu sosok bernama Simpson, seorang hakim yang punya kekuatan fisik yang membuat kehilangan nyali bangsa Filistin. Sayang, dalam kelebihannya, ia sangat mudah terpukau oleh bujuk rayu Delilah, sehingga kelemahannya menjadi titik kejatuhannya. Namun, di saat dia punya waktu begitu sempit sebelum kematiannya, dia masih berbuat baik bagi bangsanya. Jelas, selama ada kesadaran mendalam dan kemauan tinggi, itu modal berharga. Sebab dengan itu, seseorang dalam keadaan apapun memiliki kesempatan baginya untuk berbuat baik. Firman Tuhan mengingatkan agar kesempatan itu harus dimanfaatkan. Sebab jika kesempatan dibiarkan lewat, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bagaimanapun, kesempatan merupakan momen berharga yang kerap tidak berulang dan kerap bersembunyi. Dia menanti orang berinisiatif menghampiri dan menemukannya. Dengan demikian, saudaraku, tidak boleh kesempatan itu lewat tanpa kita mengisinya. Dalam kaitan itu, bagi orang percaya, baik di Galatia maupun kita sekarang, diajak firman Tuhan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik. Terlebih pada saat mata kita tertuju pada saudara seiman yang dirundung kesulitan. Saudaraku, melihat orang sedang kesulitan bisa bermakna ganda. Pada satu sisi, manusia cepat menghakiminya. Melihat orang miskin dinilai malas. Bertemu orang sakit dikatai tidak mampu menjaga kesehatan. Bertemu orang yang sedang nestapa dianggap telah melakukan dosa. Lebih banyak memberi beban baru ketimbang membantu meringankan. Selain itu, orang yang sedang kesulitan ditempatkan bagaikan mereka sedang menyandang penyakit menular.
Lebih baik dijauhi daripada ditemani. Keadaan dan kehadiran mereka ditempatkan hal yang merepotkan. Semakin jauh dari orang yang tengah kesulitan, seolah-olah makin disukai. Pada sisi lain, kesulitan seseorang dimaknai sebagai kesempatan dari Tuhan agar kita sungguh-sungguh mewujudkan kekristenan sejati kita. Kita ditantang. Betulkah kita memang mewujudkan hidup dengan semangat kasih? Dalam bagian Alkitab yang lain, Tuhan Yesus bahkan menyamakan diri atau mengidentifikasi dengan orang yang kesulitan. Dia menyamakan diri dengan orang yang makan minum pun susah, tak mampu memiliki busana, kesepian, sakit, dan sebagainya. Pendeknya, orang yang sedang mengalami penderitaan ekstrim. Jika mereka yang mengaku orang Kristen dengan tidak berbuat sesuatu pada mereka, maka orang Kristen demikian tidak berbuat apa-apa atas Tuhan kita. Sebaliknya, barang siapa peduli memberikan makan minum, busana, menghibur atas mereka, itu sama dengan melakukannya untuk Kristus. Dan Sang Pemberinya layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, ketika kita menjalani aktivitas kita hari ini, bisa jadi sosok yang tengah kesulitan itu ada di rumah kita sendiri. Bisa saudara terdekat, orang tua, atau anak kita yang kesepian, menanti sapaan dan merindukan suaranya didengar. Bisa juga tetangga kita sendiri yang tengah sakit, yang butuh kunjungan untuk penguatan. Bisa sahabat kita sendiri yang tengah kehilangan harapan dan menantikan suara penyemangat dari kita. Jadi, bagi kita sesama dan saudara seiman yang sedang kesulitan, yang bersangkutan bukan beban. Dia bukan penyandang sakit menular. Namun, Tuhan menghadapkan kita dengan mereka sebagai kesempatan berbuat baik. Sekaligus, ajakan jangan menunda berbuat baik. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menganugerahkan hati untuk berbelas kasihan dan tangan untuk mengulurkan bantuan. Kiranya semua milik kami berarti buat yang tengah kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.